Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Maria Magdalena dari kegelapan menuju terang. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa juga. Siapakah dianya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Stefanus martir pertama yang melihat kemuliaan Allah. Di tengah dunia yang penuh tantangan, ada satu kisah tentang keberanian yang lahir dari iman. Kisah tentang seorang pria biasa yang penuh kasih, yang memilih tetap berdiri demi kebenaran meski harus menghadapi maut. Namanya Stefanus. Ia bukan rasul, bukan pemimpin besar, tapi hatinya menyala oleh Roh Kudus. Ia melayani dengan rendah hati, berbicara dengan hikmat, dan hidupnya menjadi cermin kasih Kristus yang sejati. Namun di balik kesetiaan itu, menanti sebuah ujian yang akan mengguncang segalanya, ujian yang akan membuat dunia mengenalnya sebagai martir pertama dalam sejarah gereja. Inilah kisah tentang Stefanus, saksi iman yang melihat kemuliaan Allah di tengah batu yang menghujani. 1. Seorang pelayan penuh Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid terus memberitakan Injil. Jemaat di Yerusalem bertumbuh sangat cepat, ribuan orang percaya kepada Yesus. Namun, pertumbuhan itu juga membawa tantangan baru, banyak janda dan orang miskin yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Para rasul, seperti Petrus dan Yohanes, sadar bahwa mereka tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Mereka harus tetap fokus pada doa dan pemberitaan firman. Maka dipilihlah 7 orang diaken orang-orang yang dikenal baik, bijaksana, dan penuh Roh Kudus untuk membantu melayani kebutuhan jemaat. Salah satu di antaranya adalah Stefanus. Siapa Stefanus? Alkitab menggambarkan Stefanus dengan kata yang luar biasa. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Artinya, dia bukan hanya rajin atau pandai berbicara, tetapi hidupnya dipenuhi oleh kuasa dan kasih Tuhan. Ia melayani bukan untuk mencari kehormatan, tetapi karena hatinya benar-benar dipenuhi oleh kasih kepada Yesus. Bahkan, ayat 8 menambahkan, dan Stefanus, yang penuh kasih karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Artinya, meskipun tugas utamanya adalah melayani kebutuhan jemaat, makanan, bantuan, dan lain-lain, Tuhan memakai Stefanus dengan kuasa yang luar biasa. Ia bukan rasul, tapi Tuhan bekerja melalui hidupnya. Makna pelayanan Stefanus. Stefanus mengajarkan bahwa pelayanan sejati bukan tentang posisi, tapi tentang hati. Ia tidak menunggu menjadi pemimpin besar untuk mulai melayani. Ia melayani dari tempat yang sederhana namun dengan iman yang besar. Karena hatinya tulus dan dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberinya hikmat, keberanian, dan kuasa untuk menjadi berkat dimanapun ia berada. Pelajaran dari bagian ini. 1. Tuhan memakai orang yang setia dalam hal kecil. Stefanus mulai dari pelayanan sederhana, tapi karena hatinya benar, Tuhan memperluas pengaruhnya. 2. Dipenuhi Roh Kudus berarti hidup dengan kasih, iman, dan kuasa. Stefanus tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya. 3. Pelayanan sejati lahir dari hati yang diubahkan. Ia tidak mencari pengakuan, tapi hidupnya sendiri menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. 2. Tuduhan dan fitnah. Karena penuh kuasa dan hikmat, Stefanus mulai berbicara di depan banyak orang. Ia menjelaskan tentang Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Ia tidak takut untuk menyatakan kebenaran, bahkan kepada orang-orang yang menolak Injil. Namun,
Ada sekelompok orang yang tidak senang dengan kebenaran yang Stefanus sampaikan. Mereka berasal dari rumah ibadat orang-orang Libertini, yaitu komunitas Yahudi yang keras menentang pengajaran tentang Yesus. Mereka mencoba berdebat dengan Stefanus, tapi tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang berbicara melalui dia. Fitnah dan tuduhan. Karena kalah dalam debat, mereka mulai menyebarkan fitnah. Mereka mengatakan bahwa Stefanus menghina Musa dan Bait Allah. Mereka menuduhnya berkata bahwa Yesus dari Nazaret akan meruntuhkan tempat ini, Bait Allah, dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa. Kisah Para Rasul 6 ayat 14. Tentu saja itu tidak benar. Stefanus hanya menjelaskan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat dan nubuat para nabi. Tapi mereka memutarbalikkan perkataannya agar tampak seperti penghujatan. Dihadapkan ke mahkamah agama, Stefanus kemudian diseret ke mahkamah agama, tempat para pemimpin Yahudi mengadili perkara iman. Suasana tegang. Semua mata tertuju pada Stefanus. Tapi di tengah tekanan dan kebencian itu, wajah Stefanus bersinar seperti wajah malaikat. Dan semua orang yang duduk di mahkamah agama itu melihat wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Bayangkan di tengah tuduhan palsu, Stefanus tidak panik, tidak marah, tidak takut. Ia tetap tenang karena hatinya penuh damai sejahtera dari Tuhan, makna rohani. Bagian ini menunjukkan bahwa iman sejati akan diuji. Ketika seseorang sungguh hidup dalam kebenaran, dunia kadang tidak bisa menerimanya. Stefanus diperlakukan tidak adil, tapi ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih tetap bersinar di tengah kegelapan. Pelajaran dari Stefanus. 1. Hidup benar kadang menimbulkan perlawanan. Ketika kita berdiri untuk kebenaran, tidak semua orang akan senang, tapi Tuhan tetap di pihak kita. 2. Jangan takut menghadapi tuduhan yang tidak benar. Tuhan yang melihat hati akan membela kita pada waktunya. 3. Wajah bersinar di tengah tekanan adalah tanda seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Damai Tuhan tetap bersinar meski dunia menentang. 3. Pembelaan di mahkamah agama. Stefanus berdiri di hadapan mahkamah agama, tempat yang sama di mana Yesus dulu juga diadili. Para imam dan ahli Taurat menatapnya dengan kemarahan, menunggu ia menyangkal imannya. Tapi Stefanus tidak mundur. Dengan tenang, dipenuhi Roh Kudus, ia mulai berbicara. Dan apa yang keluar dari mulutnya bukan pembelaan untuk menyelamatkan diri, melainkan kesaksian besar tentang kesetiaan Allah dan penolakan umatnya terhadap kebenaran. Isi pembelaannya, Stefanus tidak membela dirinya sendiri. Ia justru menceritakan kembali seluruh sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham, Yusuf, Musa, Daud, hingga Salomo. Ia menjelaskan bagaimana sepanjang sejarah, Allah terus memanggil umatnya untuk taat, tetapi mereka berulang kali menolak dan memberontak. Abraham taat pada panggilan Allah, Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, tetapi dipakai Tuhan menyelamatkan banyak orang. Musa dipanggil untuk membebaskan Israel, tetapi juga sempat ditolak oleh bangsanya sendiri. Dengan kata lain, Stefanus ingin menunjukkan bahwa sejak dulu umat Israel sering menolak utusan Tuhan. Kemudian ia berkata dengan suara yang penuh keberanian, "Hai orang-orang yang tegar tengkuk, kamu selalu menentang Roh Kudus. Nenek moyangmu membunuh nabi-nabi, dan sekarang kamu membunuh Dia yang benar itu Yesus." Kisah Para Rasul 7 ayat 51 dan 52. Keberanian yang lahir dari Roh Kudus. Kata-kata Stefanus sangat keras, tetapi ia tidak berbicara dengan kebencian, ia berbicara dengan kasih dan kebenaran. Ia tahu bahwa perkataannya bisa membuatnya dibunuh, namun ia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada menyenangkan manusia. Inilah momen luar biasa di mana iman Stefanus mencapai puncaknya. Ia tahu kebenaran dan ia rela membayar harga untuk mempertahankannya. 4. Martir pertama dan pandangan ke surga. Ketika Stefanus mengakhiri ucapannya,
Orang-orang di mahkamah agama menjadi sangat marah. Hati mereka tersayat oleh kebenaran, tetapi bukan bertobat, mereka malah menggertakkan gigi karena benci. Namun, di saat suasana semakin panas, Stefanus tidak gentar. Ia tetap berdiri teguh karena hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Langit terbuka. Dalam momen itu, Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7:55. Lalu ia berseru, "Lihat, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ayat 56. Biasanya Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Allah. Namun kali ini ia berdiri seolah-olah menyambut Stefanus, menyambut hamba yang setia yang akan segera kembali ke pangkuannya, dirajam sampai mati. Ucapan Stefanus membuat mereka semakin marah. Tanpa pengadilan yang adil, mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Dan di sana, di tengah hujan batu yang menghantam tubuhnya, Stefanus berdoa dengan kata-kata yang mencerminkan kasih Yesus sendiri. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 59. Lalu ia berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ayat 60. Kemudian ia meninggal dunia. Damai bukan dengan teriakan, tapi dengan doa pengampunan di bibirnya. Stefanus mungkin tampak kalah di mata dunia, tapi di mata Tuhan ia adalah pemenang sejati. Di tengah batu yang menghantam, ia tetap berdoa dan mengampuni. Ia mati muda, tapi hidupnya abadi karena ia setia sampai akhir. Kisahnya mengingatkan kita, iman sejati tidak diukur dari panjang umur, tapi dari seberapa teguh kita berdiri bagi Kristus. Dan ketika dunia menolak, surga berdiri menyambut. Begitulah akhir kisah Stefanus. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.